mereka akhirnya mencari opsi bagaimana kalau membuat aplikasi video conference sendiri. Jadi sebenarnya untuk membuat aplikasi conference sendiri itu sebenarnya tidak susah gitu kan, dan namun juga tidak mudah gitu kan. Jadi jawabannya mudah. Nah, ini alasannya gitu kan, mengapa beberapa perusahaan dan juga beberapa kampus yang saya tahu itu akhirnya mereka mencoba mengembangkan aplikasi video conference sendiri. Yang pertama mungkin lebih aman gitu kan ya, selain apa namanya, mereka tidak khawatir gitu kan dengan data-data pengguna, kemudian juga privacy policy yang mungkin dimiliki oleh platform pihak ketiga. Yang kedua, eh, itu lebih mudah gitu kan, lebih mudah diintegrasikan ketika kita mengembangkan aplikasi video conference sendiri. Jadi mungkin ketika kita memiliki aplikasi yang sudah ada gitu kan, contohnya mungkin kalau di sekolah mungkin kita punya LMS, Learning Management System gitu, itu lebih mudah diintegrasikan apabila kita mengembangkan video conference sendiri daripada menggunakan aplikasi yang udah ada. Dan yang ketiga mungkin lebih murah. Nah, tapi kalau yang lebih murah ini bisa jadi ya ataupun tidak gitu kan. Ini masih belum pasti, tergantung bagaimana nanti implementasi di lapangan. Oke, untuk menjawab tadi gitu kan, kira-kira bisa nggak kita mengembangkan aplikasi video conference? Bisa. Salah satu protokol yang bisa kita gunakan atau salah satu teknologi yang bisa kita gunakan adalah WebRTC, dan ini menjadi protokol yang hampir semua platform video conference gunakan. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin pernah ada yang dengar tentang WebRTC nggak dari teman-teman sekalian? Kalau bisa kasih reaction raise hand atau gimana? Atau belum pernah dengar atau baru pernah dengar ya. Jadi WebRTC ini sebenarnya merupakan protokol yang bertujuan untuk menghadirkan fitur komunikasi secara real time pada web browser secara peer-to-peer tanpa plugin tambahan. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, WebRTC itu pertama kali dikembangkan oleh Google dan sampai saat ini masih digunakan di Google Hangout. Dan awalnya juga hanya tersedia pada web saja, gitu kan. Namun pada perkembangannya bukan hanya web saja yang bisa menikmati fitur video call menggunakan WebRTC, tapi mobile native pun juga bisa. Nah, dari WebRTC ini sebenarnya saya ingin menggarisbawahi beberapa poin. Yang pertama, yang paling kata kunci dasar dari WebRTC itu pertama adalah peer-to-peer. Jadi komunikasi yang terjadi menggunakan protokol WebRTC itu terjadi secara peer-to-peer. Artinya ketika misalkan ada user A dan user B sedang melakukan video call, komunikasi video call, itu video call-nya terjadi secara peer-to-peer, jadi tanpa melalui perantara. Jadi langsung. Jadi misalkan mereka menggunakan browser, ya jadi browser to browser. Dan yang kedua adalah plugin tambahan. Kalau kita ingat gitu kan ya, saya nggak tahu mungkin teman-teman masih mengalami atau sudah melewatkan ini. Jadi dulu ketika Google Hangout, pertama kali Google Hangout itu namanya Google Talk. Nah, Google Talk itu ketika pertama kali rilis, ketika user ingin melakukan panggilan video call ataupun audio call itu harus menggunakan plugin tambahan. Biasanya pakai Flash plugin. Nah, kalau di WebRTC, jadi WebRTC itu mengeliminasi adanya plugin tambahan. Jadi artinya semua komunikasi video call, audio call, ataupun yang lainnya yang terjadi dalam protokol WebRTC itu semuanya tanpa plugin. Jadi semuanya murni dilakukan misalkan menggunakan browser, ya murni dilakukan oleh browser itu sendiri. Nah, dalam WebRTC, data yang dipertukarkan antara user itu ada dua, yaitu media dan data channel. Nah, media itu bisa berupa audio maupun video, dan data channel itu bisa berupa teks ataupun binary. Oke. Nah, ini adalah sejarah gitu kan, sejarah bagaimana teknologi komunikasi pada web itu sebelum WebRTC hadir. Kalau kita lihat gitu kan, pertama kali teknologi web itu ada, itu bentuknya hanya plain HTTP gitu, di mana komunikasinya satu arah. Jadi ketika user dalam hal ini browser gitu kan ingin mendapatkan data, dia harus melakukan request terlebih dahulu.
Dan kemudian sejak hadirnya JavaScript gitu kan, itu apa namanya, yang sebelumnya sebelum sebelum adanya sebelum ketika pertama kali HTTP itu muncul, satu request itu hanya bisa dijalankan satu kali. Jadi ini, jadi browser hanya bisa satu kali melakukan request, kemudian server juga membalas. Nah, setelah adanya JavaScript dan ada sebuah metode yang disebut dengan AJAX, asynchronous JavaScript. Nah, satu kali request itu bisa dilakukan secara berulang-ulang. Jadi yang sebelumnya cuma satu kali, setiap kali request itu bisa berulang kali. Namun tetap komunikasi masih harus diinisiasi atau dilakukan oleh user. Jadi arahnya masih satu arah. Nah, kemudian setelah itu ada lagi yang namanya WebSocket. Nah, WebSocket itu kalau sebelumnya HTTP itu hanya satu arah, jadi dari klien yang melakukan initiate request. Nah, kalau WebSocket itu bisa dua-duanya. Jadi si user bisa melakukan request data gitu kan. Kemudian ketika misalkan ada event tertentu di server, server bisa langsung mengirimkan ke browser tanpa perlu ada request ulang dari sisi browser. Cuma tetap untuk WebSocket itu harus ada inisiasi awal. Jadi makanya kalau dilihat di sini arah panahnya itu satu kali request, kemudian setelahnya dia bisa bidirectional. Nah, lalu kemudian yang saat ini terbaru yaitu adalah WebRTC. Jadi di mana komunikasi itu bisa berlangsung antara browser to browser tanpa melalui server lagi. Jadi misalkan kita ingin melakukan video call ataupun mengirim data dengan menggunakan WebRTC, itu semua data dikirimkan langsung ke lawan tanpa melalui perantara server. Nah, meskipun namanya mengandung WebRTC, mengandung web gitu maksud saya, tapi WebRTC ini tidak hanya bisa jadi meskipun namanya WebRTC, tapi pada implementasinya WebRTC itu juga bisa diimplementasikan di mobile native, baik iOS maupun Android. Namanya aja sih, namanya ada WebRTC, tapi sekarang implementasinya bukan hanya pada web, bahkan untuk desktop pun itu juga bisa gitu. Nah, ini spesifikasi tentang WebRTC. Jadi di awal tadi saya jelaskan bahwa WebRTC itu bentuknya peer-to-peer. Jadi komunikasi itu dilakukan langsung antar klien. Jadi misalkan user A ingin melakukan video call ke user B itu secara peer-to-peer. Yang kedua adalah WebRTC itu bentuk protokolnya RTP based. Jadi RTP itu real time protocol. Nah, WebRTC itu merupakan salah satu turunan dari RTP, sedangkan ada beberapa protokol lagi yang juga merupakan turunan dari RTP. Contohnya mungkin RTMP ataupun SIP, yang bisa digunakan untuk VoIP, Voice over Internet Protocol. Nah, makanya WebRTC ini bisa diintegrasikan ke beberapa protokol yang menggunakan protokol RTP juga. Contohnya misalkan dari WebRTC kita melakukan gateway ke protokol RTMP ataupun protokol SIP. Intinya semua protokol yang RTP base itu WebRTC bisa melakukan istilahnya encoding. Yang ketiga, untuk audio gitu kan. Untuk audio WebRTC menggunakan open source codec yaitu Opus dan juga menggunakan GIT711. GIT711 itu yang bisa digunakan untuk VoIP. Dan untuk video, WebRTC punya kodek bawaan yaitu VP8 dan VP9. VP8 itu kodek pertama kali ketika WebRTC rilis, kemudian disempurnakan oleh VP9, dan juga WebRTC juga mendukung kodek H264. Ini juga yang digunakan untuk standar VoIP. Nah, yang menjadi nilai jual dari WebRTC itu sebenarnya yang terakhir ini, yaitu enkripsi. Selain dia peer-to-peer dan dianggap aman, semua komunikasi yang terjadi melalui protokol WebRTC itu by default sudah terenkripsi. Nah, enkripsinya dia melalui dua tahapan, yaitu menggunakan SRTP, jadi Secure Real Time Protocol, dan DTLS untuk kunci
untuk private public key-nya. Jadi inilah mungkin beberapa alasan mengapa beberapa platform penyedia video conference itu memilih WebRTC sebagai protokol yang digunakan. Selain karena mungkin dukungan terhadap browsernya lebih mudah dibandingkan dengan protokol-protokol lainnya. Nah, sebelum kita mungkin beranjak membahas bagaimana kita membangun sebuah aplikasi video conference, ada baiknya mungkin kita coba lihat tentang bagaimana sih WebRTC itu bekerja gitu kan. Nah, WebRTC ini punya 3 komponen. Yang pertama media stream, yang kedua peer connection, dan yang ketiga adalah data channel. Namun pada pembahasan kali ini, saya hanya akan membahas 2 saja, yaitu media stream dan peer connection. Nah, untuk media stream sendiri itu terdiri dari 2 komponen, terdiri dari 3 sebenarnya. Yang pertama adalah kamera, dan yang kedua adalah mikrofon, dan yang ketiga adalah screen. Jadi kalau misalkan cuma screen itu seringkali dianggap sebagai bentuk lain dari kamera. Jadi media stream itu bentuknya secara general 2, tapi pada implementasinya kita ada 3. Jadi video melalui webcam, terus kemudian suara melalui mikrofon, dan kemudian screen desktop screen kita yang ingin kita screen sharing. Nah, ketika kita melakukan atau ketika kita mengirimkan media stream ini, semua komunikasi harus ataupun web yang kita gunakan itu harus menggunakan HTTPS. Kalau tidak, browser menolak. Jadi ini standar dari WebRTC. Jadi dan sudah diterapkan oleh browser. Jadi ketika misalkan kita membuat aplikasi video conference gitu kan di web dan kita tidak menggunakan HTTPS, itu akan keblok. Jadi kamera tidak akan aktif, mikrofon pun juga tidak akan aktif. Nah, yang kedua adalah peer connection. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal, jadi bentuk komunikasinya adalah peer-to-peer. Jadi antara klien satu dengan klien lainnya itu komunikasi langsung tanpa melalui perantara. Meskipun pada implementasinya nanti secara teknis tentu ada beberapa hal ataupun ada beberapa kendala sehingga peer-to-peer ini tidak bisa terbentuk. Nah, itu mungkin akan dijelaskan di berikutnya. Jadi kalau misalkan ada 2 user, jadi koneksinya hanya ada 1, jadi ada 1 garis. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi video conference yang terdiri dari banyak user atau banyak partisipan, nah ini yang menjadi masalah di protokol WebRTC. Karena kenapa? Karena semakin banyak user yang bertukar data atau bertukar media, maka arsitektur atau bentuk network-nya itu semakin kompleks. Contohnya 3, misalkan ada 3 user berarti setiap 1 user itu harus tepat memiliki 1 koneksi ke user lainnya. Jadi bentuknya, misalkan ada A, B, dan C, itu masing-masing saling terhubung. Lalu kalau 4, itu juga sama. Jadi makanya jadi koneksi yang harus di-maintain itu banyak gitu. Dan semakin banyak lagi, misalkan contohnya Zoom gitu kan, Zoom itu bisa sampai 100 user, jadi bisa kebayang nggak berapa koneksi peer-to-peer yang harus di-maintain oleh aplikasi untuk memastikan gitu kan bahwa semua, misalkan satu orang bicara, itu semua orang lainnya juga mendengar. Jadi rumus peer-nya itu seperti ini. Jadi N dikalikan N-1 dibagi 2. Jadi kalau misalnya ada 100 gitu kan, tinggal dikalikan aja. 100 dikalikan 99 dibagi 2. Berarti 50 dibagi 99, ya jadi sekitar 499. Bener nggak ya? Ya, pokoknya seperti itu. Jadi banyak banget. Jadi ini problem di protokol WebRTC ketika ingin mengembangkan aplikasi video conference yang memiliki banyak user. Nah, lalu solusinya adalah ada yang namanya SFU. Jadi kalau tadi itu kan peer-to-peer-nya itu langsung dari user ke user. Nah, beberapa platform video conference itu tidak memilih
menggunakan arsitektur ini. Karena kenapa? Karena tadi koneksi yang harus di-maintain sangat banyak gitu kan. Dan itu yang harus maintain adalah si aplikasi sendiri, aplikasi sisi klien sendiri. Dan itu sangat merepotkan. Belum lagi semakin banyak peer yang harus di-maintain, itu si penggunaan resource di sisi browser juga semakin besar. Jadi makanya arsitektur seperti ini tidak digunakan. Nah, sebagian besar itu menggunakan SFU ataupun Selective Forwarding Unit. Nah, bedanya adalah kalau tadi peer-to-peer itu antara user ke user, kalau ini adalah peer-to-peer-nya antara user ke ada namanya media server. Contohnya kalau di gambar ini saya menyontohkan Jitsi. Jadi sebenarnya si koneksi peer-to-peer itu terbentuknya antara si browser dengan si video bridge ini. Jadi kalau tadi gitu kan jumlah peer-nya itu sama dengan n kali n-1 dibagi 2, maka kalau menggunakan SFU itu jumlah peer-nya hanya sejumlah dengan n. Jadi kalau misalkan 100 orang ya 100 orang gitu. Jadi mekanismenya adalah si user mengirimkan videonya ke server akan menyimpan, dan kemudian ketika ada orang yang ingin berkomunikasi dengan kita dan ingin melihat video kita, si user tadi harus request ke server. Misalkan pengen lihat videonya user A kayak gitu. Nah, cuma ya tadi bentuknya salah satu keunggulan bentuk dari SFU ini adalah ya tadi gitu kan. Karena nggak peer to peer lagi, ada kemungkinan si server bisa melakukan mendengarkan video ataupun audio yang kita lakukan. Karena semua video itu disimpan di server. Beda halnya dengan ini. Karena tidak ada perantara server satupun, maka tidak ada yang bisa mendengarkan. Kalaupun ada misalkan serangan lah, misalkan man in the middle attack gitu kan, itu nggak bisa juga karena tadi web partisi by default itu udah terenkripsi. Jadi meskipun udah disadap juga nggak bisa. Tapi beda dengan hal ini. Jadi ya si video bridge ini mau nggak mau pasti tahu apa yang terjadi dalam sebuah video conference. Apalagi kalau ada fitur recording. Ya meskipun beberapa platform memiliki beberapa privacy policy ya, yang mereka mengatakan mereka tidak recording kita dienkripsi dan kemudian mereka tidak pernah istilahnya melihat hasil recordingnya gitu kan. Namun beberapa sebagian orang yang skeptis menganggap lebih aman kalau mereka menggunakan platform milik sendiri. Ada beberapa platform video conference yang sifatnya open source dan bisa digunakan. Ada banyak sebenarnya, cuma yang saya ingin bahas sebenarnya cuma 2. Yang pertama Mediasub dan yang kedua adalah Jitsi Meet. Mungkin di akhir kita akan coba demo untuk instalasi keduanya. Mediasub ini dikembangkan menggunakan Node.js. Jadi kalau teman-teman yang sudah familiar dengan Node.js, jadi harusnya lebih mudah untuk ngutak-ngatik gitu kan. Dan yang kedua adalah Jitsi Meet. Jitsi Meet ini menggunakan Java gitu kan, dan lebih kompleks dibandingkan Mediasub. Namun dibandingkan Mediasub, Jitsi Meet itu punya aplikasi klien yang lebih lengkap. Kalau Mediasub dia hanya bisa di browser, sedangkan Jitsi Meet dia punya Android app yang juga dirilis open source. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen bikin aplikasi dan yang aplikasi video conference yang lengkap satu paket gitu kan, di mana ada aplikasi web base-nya dan kemudian ada aplikasi mobile-nya, itu bisa milih Jitsi Meet. Cuma aplikasi mobile-nya itu ditulis menggunakan React Native, bukan Java Native ataupun Swift ataupun Objective-C. Dan yang ketiga OpenVidoo. Nah, OpenVidoo ini lebih lengkap lagi dibandingkan dengan Jitsi Meet, gitu kan. Bahkan dia punya beberapa use case yang lebih lengkap. Jadi misalkan use case-nya misalkan untuk video conference, kemudian untuk classroom, untuk webinar. Artinya mereka menyediakan beberapa use case yang bisa dimanfaatkan oleh user. Namun sayangnya untuk OpenVidoo ini proses instalasinya mungkin agak sedikit panjang.
Jadi mungkin tidak akan saya bahas. Cuma teman-teman bisa kalau misalkan punya waktu dan pengen ngoprek bisa lihat-lihat di Open Video. Selain ini ada juga Janus, ada juga apa ya? Cuma itu aja sih. Artinya banyak sih di selain itu banyak mungkin ada juga big blue button segala macam. Gitu. Cuma yang memang paling populer adalah Jitsi Meet. Beberapa kampus, beberapa sekolah, beberapa perusahaan itu menggunakan Jitsi Meet untuk kebutuhan aplikasi video conference mereka. Oke, mungkin sebelum saya lanjut lagi, mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Mungkin bisa ditulis di chat. Oh iya Pak, sudah ada yang bertanya, saya lihat satu orang. Oke, sebentar. Iya. Saya coba cek dulu ya. Dari M. Hardianur. Iya, nanyain web RTC sama dengan API atau web service. Oke. Iya, jadi untuk web RTC sendiri itu dia bentuknya API. Jadi misalkan untuk implementasi di browser itu sudah ada API-nya. Jadi tidak perlu install library tambahan lagi. Jadi langsung pakai. Mungkin nanti bisa saya contohkan. Jadi untuk yang browser ya, jadi bisa langsung udah ada built-in ininya, udah ada built-in API-nya bawaan browser. Dan semua browser itu sudah mendukung. Jadi mulai dari Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Safari itu juga semuanya support. Jadi 4 browser besar ini sudah support. Bukan hanya versi desktopnya, tapi versi mobile-nya juga sama-sama mendukung. Jadi untuk implementasi di web itu tidak perlu implementasi atau install library tambahan. Tapi untuk implementasi di Android ataupun iOS itu wajib install SDK. Kira seperti itu. Nah, cuma tetap butuh satu service tambahan sih nanti akan saya jelaskan setelah ini. Jadi untuk implementasi di sisi aplikasi dia tidak perlu tambahan library, tapi untuk implementasi untuk peer connection establishment itu perlu tambahan service. Nanti saya jelaskan itu apa. Oke, ada lagi yang mau ingin tanyakan? Mungkin lanjut aja kali dulu ya Pak, sambil nunggu pertanyaan yang lain lagi. Oke, sebenarnya saya lanjutkan dulu kali ya. Iya Pak, silakan Pak. Iya. Oke, sebentar. Oke, ini kenapa nggak mau ini ya? Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi selanjutnya mungkin saya akan membahas tentang WebRTC API-nya. Jadi harapannya jadi teman-teman selain mungkin nanti di akhir bisa gitu kan bikin aplikasi video conference dengan menggunakan platform open source yang sudah ada, tapi bukan hanya sekedar bikin, tapi tahu cara kerjanya atau konsep yang terjadi di balik layar itu seperti apa. Oke, jadi ini bentar.
Oke, kayaknya LibreOffice saya lagi error, jadi nggak bisa play slideshow. Jadi hmm, ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi uh, untuk media stream gitu kan, misalnya kita pengen akses kamera ataupun mikrofon, itu sebenarnya cuma butuh line code seperti ini. Jadi ada beberapa, jadi kalau teman-teman lihat gitu kan di dokumentasi WebRTC, bisa dilihat uh, di Mozilla, di dokumentasi Mozilla juga ada, terus kemudian di di W3C juga ada gitu kan, kemudian di W3 layout juga ada, jadi banyak sekali beberapa dokumentasi yang bisa diakses. Ya, jadi kok kita pengen menggunakan apa namanya, ambil video dan audio itu sebenarnya cuma cukup ini doang. Dan ini API ini udah tersedia di browser. Contohnya misalkan, contohnya ini. Nah, jadi di WebRTC ketika kita pertama kalinya ingin mengakses kamera ataupun mikrofon, itu kan selalu muncul pop-up, gitu kan. Jadi alasannya adalah untuk alasan keamanan. Jadi menghindari gitu kan ada website nakal yang ingin mengaktifkan video ataupun mikrofon kita tanpa sepengetahuan kita. Jadi pertama kali kalau kita buka web yang ingin mengakses video kita, akan selalu muncul pop-up seperti ini. Kita bisa block ataupun allow. Dan kalau di lokal ataupun localhost itu nggak perlu HTTP sih. Jadi langsung pakai HTTP plain biasa ataupun akses file langsung juga bisa. Tapi ketika misalnya kita udah publish di server ataupun internet, itu harus menggunakan HTTPS. Jadi kalau misalnya kita allow, harusnya muncul. Nah, kira seperti ini. Dan ini kalau dilihat kodenya, bentar saya matiin aja dulu ya. Dan ini kalau kita lihat sebenarnya sama seperti yang tadi gitu kan. Jadi kita manggil ada sebuah API yang namanya get user media gitu kan. Kita panggil get user media. Kemudian ada constraint. Constraint itu kita kasih tahu apa aja sih yang kita pengen ambil. Bentuknya bisa video, audio, ataupun screen. Cuma kalau screen biasanya butuh tambahan apa namanya? Butuh tambahan suatu flag tambahan biar langsung bisa akses. Nah, jadi kita panggil get user media dengan parameter video dan audio. Kemudian ketika berhasil, nah video yang kita dapat tadi itu bisa kita langsung lempar ke elemen HTML ke elemen HTML. Jadi misalkan saya punya tag HTML video di sini, nanti video yang didapat dari get user media itu langsung bisa ditampilkan di tag HTML ini. Walaupun ada error. Jadi semudah itu. Nah, makanya saran saya, dan ini juga juga sebagai informasi juga buat teman-teman gitu kan, kalau misalkan teman-teman gitu kan mengunjungi website gitu terus kemudian ada pop seperti tadi, itu berarti menandakan bahwa si website tadi ingin mengakses kamera ataupun mikrofon teman-teman. Jadi teman-teman harus sadar gitu, jangan sampai salah, jangan sampai klik allow tapi teman-teman nggak nyadar kalau sebenarnya ada yang mengakses kamera ataupun mikrofon teman-teman. Tapi biasanya di beberapa vendor laptop itu kalau kamera kita aktif, biasanya lampu di sebelah webcam itu nyala. Nah, cuma sayangnya ada beberapa vendor yang ternyata tidak memiliki lampu webcam, jadi kita tidak tahu webcam kita sebenarnya aktif atau enggak. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bisa lebih waspada, teman-teman. Oke, lanjut. Jadi untuk mengakses kamera dan audio, jadi cukup menggunakan API seperti ini. Lalu, nah, peer connection. Jadi peer connection kan idealnya bentuknya seperti ini ya. Jadi misalkan ada klien A, klien B gitu kan, dan mereka bisa langsung terkoneksi. Contohnya misalkan yang paling mungkin teman-teman sering lakukan adalah akses torrent.
Nah, torrent itu kan ketika kita mendownload sebuah torrent, kita bukan mendownload dari sebuah server kan, tapi kita mendownload dari user lain yang membagikan filenya ke kita. Nah, ya kan berarti seperti itu. Nah, jadi idealnya adalah ketika peer-to-peer itu langsung gitu tanpa pembatas. Cuma sayangnya dalam kehidupan nyata gitu kan, ada saja kendala teknis yang tidak memungkinkan antara user A dan user B terhubung secara peer-to-peer. Contohnya ketika salah satunya berada di balik NAT ataupun firewall. Itu sudah pasti tidak bisa karena port untuk membangun koneksi peer-to-peer itu diblok oleh firewall biasanya. Nah, ketika kondisi seperti ini gitu kan, perlu dilakukan mekanisme tertentu supaya kedua user tadi tetap terhubung secara peer-to-peer. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi, ketika kita berbicara tentang peer-to-peer connection, maka ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab sehingga peer-to-peer connection itu bisa terbentuk. Nah, pertanyaannya adalah, misalkan A sama B ingin terhubung secara peer-to-peer, maka A dan B dua-duanya harus tahu berapa nomor IP dari masing-masing keduanya. Kalau nggak tahu, kan kita nggak bisa dong. Maksudnya misalkan A nggak tahu nomor IP-nya B, tentu A tidak akan bisa menghubungi si B, dan begitu sebaliknya. Selain IP, hal lain yang harus diketahui adalah port. Jadi selain ada IP, port network juga harus tahu, karena itu merupakan jalur agar koneksi peer-to-peer itu terbentuk. Dan yang ketiga, misalkan salah satunya di balik firewall, dia juga harus tahu. Dan yang terakhir, nah ketika dia tahu gitu kan IP dia, misalkan user A dan user B ingin melakukan peer-to-peer gitu kan, user A dan user B harus tahu. Ibaratnya orang gitu kan mau tukar alamat, ya masing-masing harus tahu dong alamatnya sendiri itu apa, gitu kan. Nah setelah dia tahu, yang harus dilakukan adalah bagaimana menginformasikan alamat IP dan port tadi ke lawannya. Nah itu beberapa kasus yang menjadi hal yang wajib dilakukan sebelum peer-to-peer connection itu terbentuk. Solusinya adalah ada yang namanya signaling protokol. Jadi sebelum peer-to-peer terbentuk, maka keduanya itu harus melakukan signaling protokol atau exchange data. Yang data yang dipertukarkan yang ya tadi alamat IP-nya dan portnya apa. Nah, dan kemudian ada satu lagi yang harus dilakukan adalah namanya ice gathering. Jadi ice gathering dalam web RTC disebutnya ice gathering. Ice gathering itu proses di mana sebuah klien itu mencari tahu alamat IP-nya apa, portnya apa, gitu. Dan untuk melakukan itu mereka butuh bantuan namanya ice stone ataupun tune. Nah jadi sebelum peer-to-peer koneksi terbentuk, maka si user itu kan harus tahu dulu kan alamat IP-nya berapa, portnya berapa. Dan untuk tahu itu dia harus tanya ke namanya stone server. Jadi stone itu kepanjangan dari Simple Traversal of UDP TruthNet, bukan stone yang ada di Dota ya. Nah, jadi dia harus tanya ke stone server, dia nanya alamat public IP saya berapa, terus kemudian si stone bakal jawab IP kamu sekian. IP di sini yang akan didetek oleh Stone adalah IP public. Kalau misalkan kita menggunakan internet provider, maka yang biasanya terdeteksi adalah IP internet provider. Jadi kira-kira misalkan ada A dan B ingin membentuk peer connection, kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi A dan B itu sama-sama tanya ke Stone server. Alamat IP-nya berapa, portnya yang kira-kira terbuka ataupun tersedia itu berapa. Jadi ketika sudah, tinggal nanti bagaimana caranya agar A dan B saling bertukar alamat IP. Nah, tapi ada kalanya gitu kan, ada kalanya ketika kondisi seperti ini, ada NAT dan firewall, sistem itu bakal ngasih tahu, kamu nggak bisa bikin peer connection
karena di depan kamu ada NAT ataupun firewall. Biasanya si Stun server tuh tahu kalau misalkan IP yang kedetek, IP kita yang kedetek adalah IP lokal. Jadi IP private, bukan IP public. Biasanya si Stun bakal ngasih tahu, kamu nggak bisa ngasih nggak bisa bikin peer connection karena kamu di belakang NAT ataupun firewall. Nah, ketika kondisi seperti ini terjadi, maka perlu ada proses namanya turn. Turn itu kalau tadi stun, ini turn. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau stun itu kita bisa langsung membuat peer connection, tapi kalau kita menggunakan turn itu udah pasti kita tidak bisa bikin peer connection. Nah, turn itu traversal using relay NAT. Nah, bedanya adalah kalau tadi bentuknya seperti ini, kita cuma nanya ke stun server alamat IP kita, port kita berapa. Kalau turn itu kita tidak bisa bikin peer connection, tetapi kita berkomunikasi melalui turn server. Namanya juga ada relay kan. Jadi komunikasinya di relay oleh turn server. Nah, jadi misalkan kita pengen hubungin A dan B, tapi salah satu dari kita di belakang NAT nggak bisa bikin peer connection, maka uh, kita harus menggunakan relay server ini untuk berkomunikasi. Nah, relay server ini meskipun dia nge-relay, tapi bisa dijamin bahwa dia tidak bisa mendengarkan percakapan. Karena kenapa? Karena data antara A sama B itu sudah terenkripsi. Jadi dan si relay itu sebenarnya dia tidak melakukan processing apapun. Jadi data yang dia terima dia terusin, data yang dia terima terusin. Jadi dia tidak melakukan processing data apapun. Jadi dia cuma forwarding aja sih. Jadi ibaratnya cuma perantara doang. Dia tidak melakukan processing apapun. Nah, jadi itu dua kondisi peer connection. Yang satu dia langsung bentuknya seperti ini. Sorry. Nah, dia langsung seperti ini atau dia relay seperti ini. Dan ini juga dan semua protokol peer to peer connection itu juga melakukan hal yang sama karena kondisinya saat ini adalah tidak semua user itu bisa melakukan peer to peer secara langsung. Nah, majukan pertanyaan tadi gitu kan, misalkan A sama B sudah tahu alamat IP-nya berapa, portnya berapa gitu kan. Nah, maka step selanjutnya adalah si A harus ngasih tahu ke si B dan juga sebaliknya bahwa alamat IP saya sekian, port yang kebuka sekian. Nah, ini kita sebut namanya signaling process. Jadi signaling process itu bisa dibayangkan sebagai handshaking proses sebelum peer-to-peer connection terbentuk. Jadi sebelum peer-to-peer connection itu terbentuk, sebenarnya awalannya itu atau proses di awal itu masih sangat panjang gitu sampai terbentuk peer-to-peer connection. Nah, kalau di partisi disebutnya namanya signaling process. Nah, signaling process ini bebas, artinya tidak dispesifikasikan menggunakan apapun, protokol apapun. Jadi misalkan mau pakai protokol WebSocket, mau pakai protokol AJAX ataupun protokol SIP, itu bebas. Yang penting real time. Karena kan kalau orang mau video call kan ya harapannya real time kan, nggak terlalu ada delay ataupun jeda yang sangat panjang. Nah, jadi di WebRTC tidak disebutkan protokol yang digunakan apa. Beda halnya dengan protokol SIP yang digunakan oleh VoIP. Nah, untuk VoIP itu biasanya untuk signaling prosesnya dia standarnya menggunakan SIP gitu. Atau misalkan video yang menggunakan XMPP, biasanya dia menggunakan protokol XMPP. Tapi kalau misalkan WebSocket itu bebas. Kita bisa bikin sendiri, kita bisa implementasi sendiri, ataupun kita bisa menggunakan protokol yang sudah ada. Contohnya misalkan XMPP ataupun SIP. Nah, signaling proses itu kira-kira seperti ini sebelum peer connection terbentuk. Jadi misalkan si A ingin membuat peer connection dengan si B. Anggap ini yang sebelah kiri A, yang sebelah kanan si B. Nah, si A itu pertama-tama dia harus mengirimkan offer. Jadi kalau teman-teman yang pernah
belajar three-way handshaking proses di TCP, itu prosesnya sama. Jadi dia harus melakukan handshaking terlebih dahulu. Jadi si A itu ketika akan menghubungi si B, dia harus melakukan over dulu. Nah, over itu isinya biasanya berupa local description. Local description itu isinya alamat IP-nya dia, portnya dia berapa, dan dia juga harus ngasih tahu, karena ini konteksnya adalah web partisi ya, dia ngasih tahu dia ingin berhubungan peer-to-peer dengan si B untuk mengirimkan apa. Kalau ini contohnya adalah web partisi, maka kita asumsikan bahwa si A dan si B ingin melakukan panggilan video call. Maka dalam local description itu yang akan dikirimkan melalui over, itu berisi 3 informasi tadi. Jadi alamat IP, portnya apa, terus kemudian dia komunikasi bentuknya seperti apa. Apakah video, apakah audio, kalaupun video dia pakai kodek apa, audionya kodeknya apa, dan yang tak kalah penting juga adalah fingerprint untuk enkripsi. Jadi biar kondisinya ketika misalkan peer-to-peer kondisi yang terjadi, itu sudah terenkrip. Makanya dia kirim kunci enkripsi juga. Nah, ketika misalkan si A sudah mengirimkan, diterima oleh si B, kita nyebutnya sebagai receive over, si B akan menyimpannya sebagai remote description. Jadi deskripsinya si A sama dia disimpan. Nah, kemudian si B juga akan mengirimkan local description-nya dia ke si A. Isinya juga sama, gitu kan. Alamat IP-nya dia berapa, portnya dia berapa, terus kemudian kalau dia mau ngebales, dia juga harus specify juga videonya pakai kodeknya apa, audio kodeknya apa, dan juga kunci fingerprint-nya. Kemudian diterima oleh si A dan disimpan sebagai remote description-nya. Nah, ketika remote description tadi udah disimpan, nah dia harus mengirimkan sekali lagi mengenai alamat IP-nya dia ataupun network konfigurasinya dia. Dia harus ngasih tahu. Jadi kalau tadi di local description sama remote description itu biasanya networknya dikirim cuma satu. Tapi kalau ini ada disebutnya as candidate, itu bisa jadi namanya juga kandidat ya. Kandidat itu bisa jadi ada banyak konfigurasi network. Nah, konfigurasi network itu yang dikirimkan yang diberikan tadi oleh si Stun server tadi. Jadi Stun server tadi itu bisa jadi bukan cuma ngirim satu IP, tapi banyak konfigurasi network yang bisa dicoba. Nah, jadi ketika sama-sama selesai kirim over, maka dia akan kirim namanya ICE candidate. ICE itu singkatan dari interconnection exchange, kalau saya tidak salah. Interconnection establishment. Jadi konfigurasi network yang dimiliki oleh masing-masing user. Dia akan dikirim ke si B dia akan menyimpannya ketika diterima, terus si B juga akan balik ngirim, diterima oleh si A, dan ketika tiga-tiganya ini lengkap, ada local description, remote description, as candidate, di dua belah sisi, maka peer connection itu dapat terbentuk. Kalau salah satu ini hilang, itu tidak akan bisa terbentuk. Jadi harus lengkap tiga-tiganya. Nah, jadi peer connection itu terbentuk tahapan di awalnya itu cukup panjang gitu kan. Tapi meskipun panjang, karena dilakukan secara real time, kita biasanya nggak kerasa gitu kan, tiba-tiba udah tersambung aja gitu. Kecuali mungkin internetnya jelek gitu kan, jadi lama connect-nya gitu. Tapi dalam kondisi ideal, biasanya kita nggak kerasa gitu kalau ternyata ada proses yang menyertai sebelum peer-to-peer connection itu terbentuk. Nah, ini bagannya, kira-kira ini. Nah, jadi selama signalnya proses itu butuh perantara server, tapi ketika peer-to-peer-nya sudah terbentuk, sudah tidak ada perantara lagi. Kecuali bentuknya kayak tadi ya, yang ini. Nah, yang pakai turn. Misalkan salah satunya di belakang
Itu komunikasinya harus di-relay menggunakan server. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk melakukan ini semua, tadi kan ada prosesnya, tahapan yang saya sebutkan tuh kan. Kalau di web, metodenya ini. Jadi metode-metodenya seperti ini. Dan itu sebenarnya udah ada di, artinya ketika teman-teman implementasi di web, itu sudah dikenali oleh web gitu kan. Jadi misalkan kita mendefinisikan RTC precondition, oh berarti web tahu bahwa kita ingin melakukan sebuah peer connection gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu ya, gambaran bagaimana sih cara kerja platform video call di belakang gitu secara konsep. Nah, mungkin sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Oh iya, ada pertanyaan dari Mr. Ahmed. Tadi ada juga yang raise hand, mungkin bisa langsung di mute di unmute aja ininya, kemudian langsung ditanyakan kepada Pak Fitra. Silakan. Oke, saya lanjutin lagi berarti ya. Oh, boleh Pak, silakan. Oke, nah mungkin kita akan coba langsung ini kali ya, hands on mengenai apa namanya cara membuat aplikasi video conference. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin saya akan contohkan dua aplikasi. Yang pertama mungkin MediaSub, dan yang pertama MediaSub, yang kedua adalah Jitsi Meet. Oke, nah untuk materi mungkin nanti saya akan share, termasuk juga beberapa contoh kode, gitu kan. Dan ini juga sekali mungkin saya akan jawab pertanyaan juga, karena saya lihat tadi ada pertanyaan, karena nyambung juga gitu kan. Nah, ada pertanyaan tadi, karena kita mau coba untuk instalasi aplikasi video conference, ini ada pertanyaan, syarat server yang dijalankan WebRTC apakah harus VPS atau dedicated. Nah, jadi yang paling penting adalah untuk instalasi beberapa platform open source video conference, itu yang paling penting adalah bebas sih mau pakai VPS atau dedicated, cuma harus punya IP public minimal 1 gitu kan. Nah, kalau bisa IP publiknya itu Google Cloud, Alibaba, Azure. Nah, itu IP publiknya itu modelnya NAT ke instance gitu. Jadi nggak langsung nempel ke servernya. Dan itu sebenarnya sih bisa. Cuma perlu konfigurasi khusus. Jadi kalaupun teman-teman pengen bikin aplikasi seperti ini, ya bisa pakai VPS yang murah, contohnya misalkan DigitalOcean, Vultr gitu kan, atau misalkan sewa dari beberapa provider yang ada di Indonesia. Cuma yang penting dia punya IP public, dan kalau bisa publiknya jangan NAT. Karena kalau yang modelnya NAT itu konfigurasinya agak susah. Gitu. Dan yang kedua adalah harus setup SSL untuk HTTPS. Gitu, karena kalau enggak kamera sama videonya nggak mau nyala. Untuk spesifikasi kayak misalkan untuk penggunaan yang kecil, misalkan pesertanya nggak begitu banyak gitu kan, atau misalkan jarang-jarang, RAM 2 GB itu udah cukup gitu kan. Tapi ketika misalkan pengen yang simultannya misalkan dalam concurrent-nya banyak sesi, dan kemudian satu sesi bisa banyak user, itu perlu server spesifikasi yang lebih besar. Gitu. Oke, di sini tadi saya sudah siapin satu buah VPS. Saya screen share dulu kali ya. Oke, saya sudah siapkan satu buah VPS.
Nah, nanti di akhir mungkin slide-nya saya bagikan semua. Di sini saya pakai VPS punyanya DigitalOcean. Jadi maksudnya apa ya? Saya lupa IP-nya. Jadi saya baru Provision 1 Droplets di VPS, RAM 2 GB, CPU 2 GB, dan itu untuk sekedar demo mungkin cukup. Bahkan kalau cuma belajar-belajar, RAM 1 GB pun cukup selama tidak digunakan untuk production. Atau misalkan mau coba langsung mau coba di lokal juga bisa. Oke, kita coba dari MediaSub. Nah, share. Nah, ini MediaSub. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, MediaSub itu ditulisnya menggunakan Node.js. Jadi teman-teman yang mungkin sudah familiar dengan Node.js itu bisa lebih mudah gitu untuk misalkan mau utak-atik, ganti menambahin fitur segala macam. Gitu. Kalau Jitsi itu basisnya Java. Nah, kita mungkin kita install. Cuma saya belum install Node.js di server saya. Nah, ini pakai Node.js, jadi saya install Node.js dulu. Oh ya, sebelum install Node.js, install juga namanya Build Essential. Jadi si MediaSub itu karena meskipun dia pakai Node.js, tapi dia punya binding ke C++. Nah, karena sebelum saya udah install, jadi bisa dilanjut. Nah, kemudian kita install aja. Kita ikutin saja di sini MediaSub. Nah, oops. Untuk versi JS-nya di dokumentasinya itu paling minimal versi 6, jadi teman-teman bisa pakai versi 8, versi 10, atau versi 12, jadi bebas, tergantung ini. Nah, di MediaSub ini untuk instalasinya hanya untuk servernya saja ya. Sedangkan untuk aplikasi webnya, teman-teman bisa lihat di GitHub-nya. Di sini ada MediaSub demo. Nah, jadi ini demo untuk cara menggunakan server ya. Dan ini lengkap meskipun namanya demo, tapi fiturnya lengkap. Ada screen sharing, terus kemudian bisa untuk video conference, jadi lengkap. Nah, teman-teman bisa ikutin ini. Nah, jadi sebutkan tadi bahwa MediaSub itu butuh binding ke native library-nya yang ditulis menggunakan C++, makanya dia ketika install ada proses kompilasi dulu. Oke, kita buat tab baru saja.
Nah, kita biar cepat, kita juga coba clone demonya. Nah, setelah install di demo itu ada dua aplikasi, jadi server dan app-nya. Nah, kita coba masuk ke server. Nah, di server ini ada config yang harus disesuaikan. Config. Nah, di sini ada beberapa aja, misalkan untuk biar bisa HTTPS, maka di sini ada konfigurasi untuk sertifikatnya di mana, terus kemudian alamat IP-nya dia jalan di apa gitu kan. Termasuk juga portnya, jadi konfigurasi bisa dikonfigurasi. Sisanya, nah sisanya ini lebih ke arah kita mau pakai kodek apa, konfigurasi ke video seperti yang saya jelaskan tadi di web partisi. Untuk audio itu menggunakan Opus G711. Untuk video bisa pakai VP8 atau VP9. Di sini juga ada. Atau juga mungkin videonya ingin menggunakan H264 juga bisa. Artinya di sini konfigurasi yang lebih ke arah konfigurasi untuk video dan juga networknya. Oke, kita lihat yang sini mau selesai belum? Oke, selesai. Oke, check out. Nah, kemudian, kita masuk ke servernya, kita bilangnya npm install. Oke, kita tunggu.
Oke. Servernya kita udah install dependensinya, udah. Nah, kemudian kita coba, ini ada nggak ya? Oke, wah ada error. Kenapa ini? Oh, ini karena saya nggak punya cert-nya saja. Untuk ini kita hapus. Oke, ini perlu chatnya, cuma saya belum bikin. Jadi makanya error bisa jalan servernya. Cuma kalau mungkin kita bisa lompat ke GC dulu, nanti kita balik lagi ke MediaSub karena saya mesti mesti generate self sign sertifikat dulu. Nah, ini nggak bisa karena dia tidak bisa menghubungin servernya. Nah, karena server mati. Oke, mungkin nanti kita lompat ke Jitsi, nanti setelah itu kita balik lagi ke sini. Nah, kalau Jitsi itu, Jitsi itu paling komplit di antara beberapa aplikasi video conference lainnya. Jadi ada beberapa kampus yang sudah pakai, bahkan ada beberapa layanan yang gratis. Beberapa orang bikin gitu kan, install di server sendiri, terus kemudian mereka membagikan gitu biar bisa digunakan secara gratis oleh orang lain. Itu banyak karena memang kalau dibilang simple juga ya simple sih, dan kemudian lengkap gitu, mulai dari Android, dari web app-nya gitu kan. Bahkan kita bisa bisa pakai dari aplikasi Android yang ada di Google Play Store. Jadi misalkan pakai aplikasi Android buatnya mereka, itu kita bisa sambungkan ke Jitsi yang ada di server kita. Itu ada pilihan buat ngeganti server hostnya. Nah, untuk instalasinya itu kalau misalkan yang pakai Ubuntu itu bisa langsung install aja, gitu kan di sini. Instruction. Nah, mereka udah buat Debian package-nya yang bisa digunakan langsung biar kita mudah untuk install. Kan kita lompat dulu yang MediaSub. Ini kita balik lagi nanti. Pertama-tama kita install dulu repositorinya mereka. Kemudian bahkan repositorinya ke dalam source list kita.
Nah, jangan lupa update repository. Nah, setelah itu kalau sudah, kita bisa langsung install. Nah, Git Commit. Mungkin Jitsi ini karena lebih mudah instalasi mungkin dibandingkan dengan yang lain, makanya dia lebih populer untuk self-hosted video conference. Oke, kita tunggu prosesnya. Sambil itu, oke. Mungkin saya siapkan domain kali ya. Oke, ntar saya stop screen share dulu. Saya siapkan satu domain untuk agar bisa diakses. Oke, masih instalasi. Dalam sini mungkin ada yang sudah pernah berhasil install Git Commit atau sudah ada pernah implementasi. Nah, kita setup domain, generate self sign. Oke, kita coba dia langsung jalan atau belum ya? Oke, dia langsung jalan. Portnya dia langsung di port. Sebentar. Oke. Nah, sudah pakai self sign-nya dia. Saya juga sudah set up domain. Karena pakai self sign, jadi dianggapnya nggak secure. Nah, udah selesai. Jadi ini dibandingkan dengan media sub tadi, Git Commit itu lebih simpel gitu kan. Karena memang dia udah jadi. Sedangkan untuk media sub, untuk install web app-nya saja kita perlu mereka tidak menyediakan, mereka cuma menyediakan demo gitu kan, dan tampilannya
tampilan juga, tapi meskipun demo tampilan juga bagus gitu kan. Nah, kira-kira itu, sebentar, kita coba balik lagi ke Mediasub ya. Siapa tahu kita bisa pakai self-sign-nya si Jitsi. Oops. Delapan 8443 masih nyala ya. Oke. 'Nya kita coba pakai ini, mudah-mudahan bisa. Nah, kita coba. Oke, ternyata masih nggak bisa. Kenapa ini ya? Oke, ternyata yang Mediasub ngedebuggingnya mungkin perlu waktu lama. Cuma kalau yang pengen lihat demonya Mediasub itu kira-kira bentuknya seperti ini. Ada di sini. Nah, ups. Nah, tadi tiap kali pertama kali kita akses sebuah aplikasi video conference pasti ditanya apakah kita akan mengizinkan si aplikasi ini untuk memperbolehkan akses ke video ataupun audio kita. Oke, maksudnya seperti ini. Nah, oke, mungkin kira-kira itu. Jadi dari sini teman-teman mungkin bisa ada gambaran gitu kan, di tempat kerjanya ataupun di kampusnya gitu kan, punya gambaran ingin bikin aplikasi video conference sendiri gitu kan, yang mungkin bisa diinstal di VPS ataupun di server masing-masing. Yang paling simple instalasinya Jitsi Meet memang. Kalau preferensi saya sendiri itu ada lagi namanya Kurento. Nah, cuma kalau ini instalasinya, bukan Kurento, Janus Conf Meet itu. Nah, cuma kalau ini dia lebih spesifik ke server, gitu kan. Cuma dia memiliki banyak fitur di sini. Kebetulan ini yang timnya dari Italia dan kebetulan saya pernah kerja bareng dengan beliau untuk membantu salah satu startup di bidang telehealth. Jadi kan sekarang banyak tuh startup aplikasi kedokteran yang konsultasi ke dokter cukup dengan video call. Nah, saya pernah membantu salah satu startup tersebut itu menggunakan Janus ini. Dan ini dia lebih fokusnya ke server. Jadi di sini bisa lihat beberapa fiturnya mulai dari streaming, SIP gateway, nah audio bridge. Nah, yang paling saya suka dari Janus ini adalah audio bridge. Nah, audio bridge ini secara arsitektur itu berbeda dengan arsitektur pada umumnya.
Contohnya tadi saya jelaskan kalau arsitektur SFO yang digunakan oleh Jitsi ataupun Mediasub kemudian seperti ini kan, di mana jumlah peer connection itu sesuai dengan jumlah partisipan. Misalkan ada 100 partisipan, ya berarti jumlah peer connection ada 100. Tapi di Janus ada fitur audio bridge, itu jumlah peer connection-nya hanya ada 1. Artinya si media server ini, dia akan muxing istilahnya, atau merge. Misalkan ada 100 audio gitu kan, dari 100 partisipan. Nah, sebelum dikirimkan ke user, dia akan memerge semua audio jadi ibaratnya kayak suara, ibaratnya satu audio tapi isinya banyak orang ngomong kayak gitu. Nah, itu di-merge jadi satu dan dikirimkan ke user. Jadi jumlah frequency-nya cuma 1. Dari sisi bandwidth lebih hemat, dari sisi aplikasi untuk maintenance jumlah peer connection juga lebih gampang gitu. Cuma sayangnya Janus ini hanya menyediakan untuk bridging itu hanya untuk audio, video itu belum. Nah, satu-satunya platform setahu saya yang punya video bridge itu cuma Cisco WebEx. Cisco WebEx itu modelnya sama, modelnya bridge atau MUX. Jadi misalnya ada 100 orang sama gitu kan. Nah, 100 video tadi itu digabungkan jadi satu. Jadi sama udah di layout jadi satu gitu kan, yang ditampilkan di sisi aplikasi itu ya gabungan dari 100 video tadi. Berbeda misalkan dengan Zoom atau misalkan dengan Jitsi atau misalkan dengan Google Meet, di mana yang muncul di layar kita itu ya ibaratnya masing-masing video disusun gitu kan. Beda kalau Webex itu sebelum dikirim ke user, videonya jadi satu kesatuan, baru dikirimkan ke user. Nah, itu dari sisi bandwidth lebih hemat, dari sisi juga lebih hemat, lebih aman gitu kan, karena dia mendukung end-to-end encryption. Tapi dari sisi hardware itu yang sangat besar karena proses MUX terutama dalam waktu yang sangat singkat, dalam real time juga butuh proses yang sangat besar. Nah, seperti itu. Dia ada banyak proses ya. Kira-kira itu dulu dari saya gitu kan. Mohon maaf kan. Mungkin setelah ini dilanjutkan dengan pertanyaan kalau ada pertanyaan ada ya apapun gitu dari teman-teman. Oke. Iya, Pak. Saya lihat udah ada beberapa pertanyaan lagi. Chat, Pak. Oke. Ini ada dari Viewchan. Ini kapasitas pengguna gimana? Apakah satu server berapa pengguna gitu ya? Kalau kita pengen mengukur suatu kapasitas server itu untuk aplikasi itu ada hal atau dua parameter yang perlu diukur. Yang pertama adalah dari sisi resource bandwidth. Nah, dari sisi hardware itu tergantung dari seberapa banyak online meeting yang langsung. Jadi misalkan ada 2 online meeting ataupun 3 online meeting yang sedang berjalan secara concurrent atau secara bersamaan dan masing-masing sesi tadi itu ada berapa user. Contoh misalkan untuk Jitsi sebenarnya agak untuk aplikasi untuk instalasi di VPS itu sebenarnya agak susah ngukurnya karena mungkin nggak bisa jadi patokan karena masing-masing VPS pertama punya spesifikasi masing-masing, spesifikasi host masing-masing gitu kan. Sebagai contoh misalkan GTD untuk satu sesi video gitu kan dalam satu waktu mungkin contohnya misalkan yang pernah saya ukur cuma saya nggak bisa akses server yang itu sekarang itu dalam satu waktu
hanya bisa sanggup satu sesi itu 100 concurrent video. Tapi yang satu sesi ya, gitu. Di luar itu nggak bisa. Itu spesifikasinya satu buah server dengan RAM 8 GB. Itu untuk dari sisi resource server. Untuk di bandwidth perlu diperhitungkan. Nah, ini ada dua sisi juga. Pertama, bandwidth dari sisi server, dan yang kedua, bandwidth dari sisi user. Karena satu video yang kita terima, atau misalnya kita satu video yang kita terima, misalnya kita melakukan video conference, itu rata-rata untuk ukuran high definition, itu WebRTC ngabisin sekitar 512 MB. 512 kilobyte bandwidth-nya. Jadi tinggal dikalikan aja. Dan yang jadi barrier lagi adalah di WebRTC itu selain bandwidth tadi juga di sisi klien juga kemampuan browser. Nah, karena kenapa? Karena di browser itu ketika video itu si browser butuh CPU yang lebih besar gitu kan. Dan juga kalau yang punya GPU mungkin bisa menggunakan GPU-nya, tapi ketika dia nggak punya GPU, dia hanya menggunakan CPU gitu kan. Biasanya untuk 20 user misalkan pakai misalkan contohnya misalkan pakai pakai Google Meet misalkan ya 20 user secara concurrent. Misalkan kita meeting gitu ya 20 user dengan spesifikasi mungkin RAM cuma 2 GB, biasanya laptop atau komputer kita udah mulai kerasa beratnya gitu. Karena tadi resource komputer kita digunakan secara penuh oleh browser untuk ngerender semua video tadi. Oke, ada lagi Pak? Bisa nggak media subjektif ini diikutkan dengan learning management system seperti Moodle? Bisa. Jadi kan kalau kita ngelihat gitu kan, baik Jitsi ataupun media sub itu kalau kita mau akses gitu kan, contohnya yang tadi nih ya, kan kita tinggal jalanin misalkan ABC nih. Nah, jadi sebenarnya room ID itu di Jitsi ataupun media sub ataupun beberapa video conference lainnya itu menggunakan ini link yang kita punya gitu. Jadi kita bisa aja gitu kan, tinggal kita generate dari LMS kita, tinggal nanti linknya tinggal dibuka aja dari aplikasi Jitsi-nya. Ya kan seperti itu. Cuma sayangnya Jitsi nggak punya fitur seperti di Zoom, kayak misalkan ada moderasi, terus kemudian password itu nggak ada. Jadi kita kalau mau implementasi itu, kalau implementasi autentikasi kita harus implementasi sendiri. Cuma untuk integrasinya, kalau hanya sekedar integrasi generate link aja itu sangat memungkinkan. Kira-kira itu ya jawabannya. Terus di atas ada yang kelewat. Bagaimana cara membuat room video conference di website aplikasi web kita? Kalau yang ini bisa dijelasin sebenarnya gimana? Untuk yang pertanyaan dari Hidayatul Mutakin, mungkin bisa dijelaskan lagi maksudnya seperti apa? Oh, ya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kan. Jadi integrasinya mungkin kalau integrasi nempel itu mungkin sebenarnya bisa, cuma kan perlu kalian khusus gitu kan untuk mengubah jadi kalau teman-teman lihat gitu kan ya, kalau teman-teman lihat di Jitsi, saya masih ini nggak, oke saya screen sharing lagi. Oke, jadi kalau teman-teman lihat di sini Jitsi Meet gitu kan ya, oke di sini. Nah,
Jadi sebenarnya kalau kita lihat yang tampil di sini, sekarang kita masuk room ABC. Nah, kalau misalkan masuk room ABC ini, sebenarnya yang tampil di sini itu merupakan rendering yang di frame. Gitu. Makanya ada beberapa vendor itu berhasil mengintegrasikan dengan aplikasi dalam bentuk widget. Jadi nggak penuh satu layar, tapi cuma widget kayak Facebook Chat gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Dan juga kalau teman-teman misalkan, kalau ini kan tadi kan saya demokan instalasi secara penuh kan ya, secara instalasinya satu paket antara server dan juga klien app gitu kan. Nah, Jitsi juga punya yang namanya SDK di sini. Kalau kita lihat, kalau teman-teman lihat gitu kan, Jitsi ini SDK. Nah, Jitsi juga punya SDK gitu, yang bisa diintegrasikan dengan aplikasi milik kita. Jadi, misalkan mau bentuknya widget, gitu kan, bisa seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat juga, bahkan mobile juga ada, cuma tadi yang saya jelaskan ya, apa namanya, kalau yang ini, kalau yang ini yang lama, ini yang baru. Ini untuk yang mobile. Nah, untuk yang web itu ada juga. Nah, teman-teman, untuk yang web bisa di sini. Nah, jadi teman-teman bisa integrasikan menggunakan SDK yang disediakan oleh Jitsi. Dan itu semuanya open source, jadi teman-teman. Jadi, misalkan integrasinya include library Jitsi-nya, terus kemudian di sini ada banyak opsi apa namanya, parameter-parameter yang dilakukan ketika kita ingin implementasi Jitsi Meet ini. Jadi bisa. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah diperlukan extend GPU dalam pengelolaan video conference? Kalau dari sisi klien itu tidak perlu, karena yang menentukan dia rendering menggunakan CPU atau GPU itu udah diatur oleh browser. Tapi kalau si server, nah dari sisi server tadi misalkan kalau kita pengen, jadi kan di server itu kalau kita lihat di beberapa media server itu apa namanya, ada konfigurasi video. Contohnya misalkan kita pengen ngebatasin video yang masuk ke server itu pokoknya dalam kualitas VGA 640 kali 480 gitu kan. Biar misalkan user lain nggak terlalu berat. Nah, misalkan ternyata ada user yang dia ngirim videonya dengan kualitas video HD, otomatis kan si server harus melakukan kompresi. Nah, agar kompresinya itu berlangsung lebih cepat, nah biasanya GPU itu sangat penggunaan GPU lebih signifikan dibandingkan dengan penggunaan CPU. Nah, jadi kalau dari sisi klien itu kita nggak bisa, karena itu ya diatur langsung oleh browser, tapi di sisi itu sangat signifikan. Jadi di latensi videonya mungkin lebih kecil dibandingkan yang hanya menggunakan CPU. Seperti itu. Karena penggunaan SFU itu ada processing video di sisi server. Entah itu mungkin processing codec, terus kemudian karena kan kita kan nggak bisa dari sisi klien kan mungkin ngirimnya nggak semuanya sama kan codecnya kan. Bisa jadi ada yang pakai VP8, ada yang pakai VP9, ada yang pakai H264, resolusinya juga beda-beda gitu kan. Tapi mungkin si server pengennya nyeragamin, makanya perlu ada proses. Nah, itu kira-kira. Lagi pertanyaan? Kasih tau deh HP ayah, bukan mau main game. Kan pernah tuh ayah bukannya kayak gini. Lihat deh kayak gini, lihat deh. Bukan mau mainin. Lihat deh kayak gini bukannya, lihat deh. Ini pernah bisa, nggak bisa lagi. Oke, teman-teman, mungkin masih ada waktu buat ini bertanya. Bisa silahkan ditanyakan ya sebelum sesi kelas kita berakhir.
Iya. Lagi nggak buka. Oke, ini saya coba ini ya, apa namanya, sharing materinya hari yang ini. Saya bagiin di chat ya, mungkin nanti. Oke, ada pertanyaan tambahan lagi. Majukan yang tadi, berarti Jitsi bisa dibuat semacam mengawasi ujian secara online. Bisa. Jadi mungkin skenario-nya sama kayak, saya nggak tahu seperti apa gitu kan yang dimaksud mengawasi ujian secara online ini. Tapi kalau misalkan modelnya, misalkan dalam kasus seperti ini, misalkan pengen ngawasin siswa atau mahasiswanya di rumah masing-masing ya, berarti kan tinggal minta siswa untuk join ke conference dan ngaktifin videonya mereka. Ya, seperti itu. Cuma saya nggak tahu yang dimaksud dengan mengawasi yang ujian secara online itu seperti apa implementasinya. Gitu. Ini link presentasi yang barusan. Ada juga beberapa file. Saya juga mungkin nanti saya kirimkan ke ini ya Mbak ya. Iya Pak, bisa dikirimkan ke saya juga Pak. Iya, nanti saya kirim nanti. Karena kan ada beberapa file PDF nih yang saya punya dan ada beberapa contoh siap Pak, iya, source code. Gitu. Iya. Nanti saya kirimkan ke Mbak aja kali ya. Iya, baik Pak, siap. Iya. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan? Ayo teman-teman, kita masih ada waktu sebelum pukul 5:30. Masih ada kurang lebih waktu 10 menit. Teman-teman bisa tuliskan pertanyaannya di kolom chat kalau nggak mau unmute suaranya. Ya. Atau kalau teman-teman juga bisa, oh ini ada pertanyaan lagi. Ada 10 peserta yang ujian software terangkap di kamera video, tapi satu dashboard pengawas maksudnya. Oh ya bisa gitu kan. Jadi ya ibaratnya sama kayak video conference biasa gitu kan. Jadi apa namanya, ibaratnya masing-masing peserta tinggal join room yang sudah dibuat oleh Jitsi tadi gitu kan. Dan apa namanya nanti tinggal awas ngelihat. Mungkin cuma nanti mungkin layoutnya aja mungkin yang sedikit yang harus dimodifikasi. Karena kalau layoutnya Jitsi itu by default saya nggak tahu harusnya bisa diganti atau enggak. Soalnya kalau Zoom itu kan bisa dibentuk kayak ini ya, bisa kayak tile gitu kan ya. Jadi masing-masing itu kelihatan semua. Bentar, kalau Jitsi itu nah kalau Jitsi juga bisa mode tile. Jadi bisa. Jadi misalkan ada misalkan ada 10, ada 12 paling gampang. Jadi nanti kan ada 4 kali video kan yang muncul. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin ada lagi yang mau pertanyaan? Ada pertanyaan lagi, apakah bisa jalankan di server Apache Nginx? Nah, kalau
langsung dari Debian package-nya. Kalau misalkan teman-teman pakai Ubuntu atau misalkan pakai keluarannya RPM base gitu kan, open source ataupun Fedora, itu biasanya sudah satu paket dengan instalasi Nginx. Tapi kalau teman-teman misalkan udah punya Apache nih, nggak mau pakai Nginx, itu bisa. Jadi bisa install satu-satu. Jadi instalasinya tanpa Nginx-nya bisa. Tinggal nanti kan di proxy ke dari Apache-nya ke Jitsi. Oh, sorry. Presentasi perlu izin. Oke, udah saya buka permission-nya. Web RTC ini mungkin coba sebagai gambaran buat teman-teman. Jadi untuk pilihan tadi yang saya sebutkan tadi, saya pernah membantu salah satu startup di bidang kesehatan gitu kan, buat online consultation gitu kan. Nah, salah satu implementasi web RTC yang pernah saya lakukan yaitu ketika Asian Games 2018 ya. Ya, Asian Games. Jadi tim saya waktu itu bekerja sama dengan Polri untuk mengembangkan aplikasi monitoring. Jadi personil Polri yang melakukan pengawasan itu mereka bisa melakukan live report ke comment center menggunakan aplikasinya, dan kebetulan untuk fitur video call untuk monitoringnya itu saya dan tim yang yang mengembangkan. Jadi implementasinya banyak gitu, bukan hanya di sisi yang tadi gitu kan, bukan hanya sekedar rapat, bukan hanya sekedar online classroom, tapi bisa banyak gitu kan. Soalnya tadi untuk surveillance gitu kan. Ya kan seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, mungkin sudah cukup ya dari teman-teman. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan ya, teman-teman ya. Oke. Iya. Masih ada kurang waktu 5 menit sebelum acara kita tutup. Kalau masih ada yang mau bertanya bisa ditanyakan sekarang ya. Sambil saya kirim link survei yang saya sampaikan sebelumnya di acara, teman-teman jangan lupa ya untuk isi link survei kita. Dan mau kasih informasi juga kalau besok masih ada online class. Jadi teman-teman besok tetap hadir ya. Untuk materinya sedikit berbeda, bukan topik teknik seperti hari ini. Itu program revision, jadi akan bahas bersama product designer, akan bahas topik di belakang layar product design. Jadi teman-teman yang ini bisa bergabung atau bisa infokan ke teman atau keluarganya di rumah buat gabung juga besok. Jadi itu ya, bisa diisi link surveinya. Untuk file PDF yang Pak Fitra tadi sampaikan akan kami kirimkan di email teman-teman ya. Oke, mungkin sudah tidak ada lagi yang ditanyakan ya Pak. Mungkin baik. Iya.
kelas kita bisa tutup. Sebelum menutup kelas sore ini, kami manajemen Makassar Digital Valley mengucapkan terima kasih banyak Pak Fitra sudah Iya, meluangkan sama-sama waktunya Mbak. sore ini, sudah berbagi dengan teman-teman di Makassar Digital Valley yang meskipun kita lakukan dari rumah masing-masing ya, mengingat saat ini kita masih dalam kondisi tapi semoga tidak mengurangi semangat teman-teman buat tetap belajar. Karena bulan ini masih ada beberapa event yang jangan sampai teman-teman lewatkan. Sekali lagi juga ini kami ucapkan terima kasih ke teman-teman yang udah komitmen hadir mengikuti workshop ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat, bisa diimplementasikan buat kehidupan sehari-hari teman-teman. Dan juga selamat menantikan waktu berbuka puasa ya buat teman-teman yang puasa Ramadan. Mungkin cukup sekian dari kami. Sekali lagi terima kasih ya Pak Fitra. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih telah ditempatkan. Ini pertama kalinya mungkin berbagi mungkin ke teman-teman daerah Makassar, karena ini mungkin kalaupun sharing saya mungkin hanya terbatas di daerah Jabodetabek, Surabaya, belum pernah keluar keluarga. Ya, suatu kesempatan yang berharga. Iya Pak, kami juga ada Mbak Arin kayaknya join ya. Halo Mas Fitra, maaf Halo, baru join, baru say hi, baru selesai di Mas join hari ini sudah memberikan ilmu hari ini ya. Semoga teman-teman ini luar biasa ya. Ini ngabuburitnya bermanfaat banget soalnya hari ini ya. Semoga berkah ya ilmunya teman-teman ya. Amin, amin. Terima kasih juga Mbak Arin kesempatannya. Akhirnya kita bisa share ilmu ke teman-teman Makassar loh Mas, tanpa perlu bertemu muka. Naik pesawat ya, alhamdulillah. Siap. Oke, makasih semua ya. Makasih Mas Fitra. Kita nanti lanjutin. Siap. Oke, lanjutkan Rini. Saya sekedar hai saja kepada beliau. Iya Kak, tadi sudah ini sebenarnya sudah mau di closing. Oke, baik. Sampai jumpa ya di event selanjutnya. Jangan lupa besok masih ada event Crevision. Jangan sampai nggak ikut besok. Topiknya sekali lagi seputar ini produk desain yang akan dibawakan oleh Kak Reza Alamsyah. Beliau adalah seorang product designer. Jadi jangan sampai nggak ikutan besok ya. Masih di jam yang sama, teman-teman bisa join sekitar pukul 3:30 sore. Jadi jangan sampai nggak daftar di link. Nanti kita akan kirimkan link video conference-nya melalui email teman-teman. Oke. Mungkin itu saja dari kami manajemen Makassar Digital Valley mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk semua yang menyukseskan online class sore ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.